Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Guru kita tadi Ustadz Fatir Irsyad menjelaskan bagaimana keutamaan malam Lailatul Qadar. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dan keberkahan di dalamnya. Masya Allah, tentunya kita sebagai umat muslim ingin mendapatkan dan ingin meraihnya. Lantas bagaimanakah cara mendapatkan atau mengejar malam Lailatul Qadar? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Misbahul Munir. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang saya hormati, tidak terasa hari ini kita memasuki hari yang ke-21 bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mari kita upayakan bulan Ramadan ini kita sukses menjalani ritual kegiatan ibadah sepanjang Ramadan. Paling tidak 5 hal yang sukses yang harus kita raih. Yang pertama, sukses puasanya. Yang kedua, sukses tarawihnya. Yang ketiga, sukses bacaan Qur'annya. Usahakan hatam. Yang keempat, sukses Lailatul Qadar. Bagaimana sekiranya kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar di saat kita melaksanakan ibadah. Yang kelima, para jemaah sekalian, sukses zakat, infak dan sedekahnya. Saudara, berbicara Lailatul Qadar. Kita tahu Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahrin. Lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung kira-kira 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, baca Quran misalnya, bersedekah, atau kita sholat tarawih, sholat berjamaah, maka sama bahkan lebih baik daripada kita itu beribadah di lain waktu yang lain. Misalnya para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu bersedekah pada saat Lailatul Qadar, maka sama dengan kita bersedekah 1000 bulan. Luar biasa. Inilah kehebatan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Makanya Nabi Musa itu diceritakan pingin menjadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena begitu hebatnya umat Nabi Muhammad diberi kemuliaan, diberi keutamaan, umurnya pendek-pendek, ya Ustadz Fatih, tapi diberi keberkahan oleh Allah. Makanya para jemaah sekalian, pertanyaannya kapan itu Pak Kiai? Maka saudara-saudara sekalian, saya kutip di dalam kitab Nasoihul Ibad itu. Diterangkan di sana, innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah merahasiakan 6 hal. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, katamar ridho fi ta'atin. Allah merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Artinya taat yang mana yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah, tidak ada yang tahu. Ibadah yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, rahasia Allah. Tujuannya apa? Agar kita menjalankan ibadah tanpa pikir-pikir. Enggak usah mikir ini ibadah yang kecil, ini ibadah yang besar. Ah, ini kecil saja, ini besar. Enggak usah mikir begitu. Liyajtahidan nas fi jami'il ibadah. Agar manusia itu bersungguh-sungguh menjalankan ibadah. Saran saya misalnya ada paku di jalan, pungut. Barangkali itu menjadi sebab kita masuk surga. Amin. Itu keran di masjid kebuka itu. Airnya mengalir terus.
Jangan pikir mana ini takmir masjid, jangan pikir begitu, tutup. Barangkali itu yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke nerakanya Allah? Dosa yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Hati-hati, jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun. Dosa kecil gampang, istighfar, ambil wudu, diampuni sama Allah. Allah Maha Pemaaf. Jangan begitu. Tidak ada ceritanya orang tergelincir oleh sebab gunung, tapi yang jelas banyak orang tergelincir oleh sebab kerikil. Makanya para jemaah sekalian, ayo hati-hati, jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun. Yang ketiga para jemaah sekalian, Allah merahasiakan Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tanggal berapa sengaja dirahasiakan oleh Allah. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Sekarang sudah Ustadz Sufyan sudah masuk ya. Kita sudah masuk 21. Ayo sing-singkan baju kita, semangat. Utamanya di saat malam hari. Jangan sampai kosong dengan sholat berjamaah maghribnya, isyaknya, subuhnya. Saudara-saudara sekalian, pada saat malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikat warruh. Para malaikat warruh, malaikat Jibril secara khusus turun ke dunia ini. Ngapain? Mengucapkan selamat kepada umat Nabi Muhammad yang sedang beribadah. Selamat kepada umat Nabi Muhammad yang sedang sholat tarawih, yang sedang i'tikaf, yang sedang bersedekah, yang sedang baca Quran. Selamat, luar biasa. Hatta matla'il fajar, hingga keluarnya fajar. Makanya para jemaah sekalian, ayo ikhtiarkan. Umur kita ini sudah mendekati ajal. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, tapi dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan bagaimana sekiranya 10 terakhir malam Ramadan ini kita isi dengan ibadah. Saya ingatkan lagi, misalnya baca Quran belum sempat hatamkan. Kiai, saya nggak bisa baca Quran Pak Kiai. Kalau nggak bisa baca Quran, baca yang bisa. Misalnya hanya bisa kulhu ya kulhu, hanya bisa yasin, baca yasin, sebisanya. Jangan sampai pada saat malam Lailatul Qadar tersebut kemudian kita melakukan maksiat, naudzubillah. Kalau ada orang pada saat Lailatul Qadar melakukan maksiat, naudzubillah. Misalnya minum khamar, mabuk, berzina, la'anahullah. Akan dilaknat oleh Allah, akan dilaknat oleh malaikat. Hatta min haulits tsani, hingga tahun yang akan datang hidupnya apes. Naudzubillah. Makanya para jemaah sekalian, ayo kita ikhtiarkan bagaimana sekiranya Lailatul Qadar itu kita isi dengan kebaikan. Saudara-saudara sekalian, utamanya membaca Al-Qur'annya. Utamanya membaca Al-Quran. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin ngomong dengan Allah, falyaqra'il Qur'an, maka hendaknya baca Quran. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena baca Quran ini termasuk ibadah yang paling afdol. Ibadah yang paling utama dari umat Nabi Muhammad adalah qiraatul Quran. Baca Quran. Sehingga kalau nanti ketika malam Lailatul Qadar saya sedang baca Al-Quran, ibu sedang baca Al-Quran, bapak sedang baca Al-Quran, maka sama halnya dengan kita baca Quran selama 1000 bulan. Allahu Akbar.
Berkah saudara-saudara sekalian, berkah. Inilah umat Nabi Muhammad. Dikasih malam Lailatul Qadar 1000 bulan, dikasih lagi nanti setelah Syawal, umpama kita bisa puasa 6 hari setelah bulan Syawal, faka'annama shahmad dar, maka sama halnya kita itu puasa 1 tahun. Ini hebat. Kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Nabi Muhammad disebut kuntum khair ummah. Bapak dan ibu ini adalah umat yang terbaik. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mulai dari nabi-nabi yang terdahulu. Panjang-panjang umurnya Pak. Tapi saudara-saudara sekalian, kalah dengan umat Nabi Muhammad. Yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena umat Nabi Muhammad diberi keberkahan umur. Di antaranya adalah diberikan oleh Allah kepada kita Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengisi malam Lailatul Qadar dengan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Misbahul Munir. Masya Allah, di 10 hari terakhir Ramadan ini kita mendapatkan pesan dari guru kita bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar atau 1000 bulan. Dan Masya Allah pemirsa, jangan sia-siakan amalan-amalan ibadah kita. Siapa tahu dengan amalan yang kecil ataupun yang remeh itu justru Allah menggantinya dengan pahala atau yang surga yang berlipat. Nah Masya Allah, di segmen nanti, segmen 3 dan juga 4 kita akan perdalam materi kita yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab. Untuk itu siapkan pertanyaan terbaik Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.